Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawada. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang sholat ya. Sholat itu secara bahasa ialah doa. Jadi hari ini kita belajar teorinya dulu, dan insyaallah minggu depan kita praktekkan bagaimana gerakan-gerakan sholat itu. Kemudian kalau secara istilah, sholat itu merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu ya. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Nah, jadi suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat secara istilah. Kemudian untuk dalil ya, bisa kalian lihat sendiri di dalam buku kalian. Jadi banyak dalil-dalil, baik itu dari hadis Nabi, dari Al-Quran maupun hadis Nabi, dan diantaranya adalah surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 43 ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, itu tadi. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti dihisab bagi seorang hamba itu pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sholuha sa'iri amalihi, yang mana apabila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinilai baik sholat tersebut, maka baik pula segala macam amalnya. Wa in fasadat sairu amalihi. Nah, apabila sholatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah juga semua amal yang lain. Nah, jadi sholat ini merupakan atau mempunyai kedudukan yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu meninggalkan sholat, karena hukumnya itu adalah fardu ain ya. Kemudian bagaimana sih syarat sah sholat itu ya? Syarat sah sholat itu, yang pertama itu adalah suci badannya. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang hadas ya. Ya, maka kenapa kita berbicara tentang hadas? Karena hadas ataupun suci daripada hadas ya, hadas besar maupun hadas kecil, itu merupakan syarat sah daripada sholat. Nah, yang mana kalau misalnya seseorang itu masih memiliki hadas atau dia masih berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka seseorang tersebut tidak sah sholatnya ya. Kemarin kalau misalnya mau menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, nah maka seorang yang tidak berwudu, maka dia tidak sah sholatnya. Kemudian juga seseorang yang belum mandi wajib,
maka dia pun tidak sah sholatnya. Kemudian suci juga, suci badannya, kemudian pakaiannya, ya, kemudian apalagi tempatnya, daripada najis. Ya, kemarin juga kita sudah tahu najis itu seperti apa. Najis kan ada mughalladhah, najis yang penyuciannya berat, kemudian ada mutawassithah yang sedang, kemudian juga ada yang mukhaffafah yang ringan, ya. Kesemuanya itu tidak boleh ada baik di badan kita, pakaian kita, maupun tempat di mana kita melakukan sholat tersebut. Nah, jadi badan kita, pakaian kita, kemudian tempat kita itu harus terbebas daripada najis, ya. Kemudian lanjut kepada yang ketiga, ya, syarat daripada sah sholat tadi, dia harus menutup aurat, ya. Menutup aurat, ya. Nah, kalau dia seorang laki-laki, maka auratnya itu antara pusat dan lutut. Nah, jadi kemarin sudah dibilang apa belum ya, kalau misalnya laki-laki itu bukan di atas pusat tapi di bawah pusat. Artinya ketika dia ruku itu lututnya tidak kelihatan, ya. Dan juga pusatnya pun tidak kelihatan, jadi harus di atas. Nah, jadi pusat itu merupakan aurat dan juga lutut pun seperti itu, jadi harus ke bawah lagi, jangan pas-pasan, ya. Sama seperti itu juga ketika kalian di luar sholat. Nah, jadi jangan pakai celana pendek keluar rumah, ya, karena itu merupakan aurat. Kemudian seorang perempuan auratnya apa? Seorang perempuan itu auratnya seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dan juga wajah. Nah, untuk telapak tangan ini ingat ya, perempuan itu bukan telapak yang sering kita lihat yang bahasa Indonesia, bukan. Telapak tangan ini zohron wa batnan. Yang di hitamnya dan yang putihnya itu namanya telapak tangan. Batasnya sampai mana? Sampai pergelangan ini. Nah, jadi seorang perempuan itu tidak wajib menutup bagian yang hitamnya itu, ya, yang hitamnya ataupun luar dari telapak tangannya, tidak, karena dimaksudkan telapak tangan itu muka dan belakang. Nah, itu tadi sampai pergelangannya ini, nah, sampai kuain, 2 pergelangan tangannya, ya. Maka asalkan jangan ketarik ke atas saja bajunya, baju dari lengan tangannya insya Allah sah, ya. Nah, kemudian syaratnya lagi itu adalah telah masuk waktu sholat, ya, telah masuk waktu sholat. Jadi seseorang yang sholat namun belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Ya, siapa tahu nanti misalnya saya capek kalau misalnya harus sholat zuhur pada waktunya, yang penting saya sholat. Lalu dia sholat 5 waktu pada sholat subuh, ya, semuanya digabung jadi satu. Nah, maka itu tidak sah karena belum masuk daripada waktu sholatnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menghadap kiblat, ya. Jadi seseorang tidak sah apabila dia menghadap ke selain daripada kiblat. Nah, kiblat itu di mana? Kiblat kita, ya, ini adalah ke Baitullah ataupun Ka'bah. Nah, gimana Ustaz?
Kalau misalnya jauh, kita di sini kan nggak tahu pas ataupun persisnya arah mana. Arahkan ke kota Mekah ya. Karena kalau misalnya di luar daerah Mekah itu kita harus menghadap ke sana. Namun apabila seseorang yang sudah berada di kota Mekah, maka dia wajib menghadap kepada arah Ka'bahnya ya. Jadi kita cukup menghadap ke arah kota Mekah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada syarat wajib ya, syarat daripada wajib sholat. Apa maksudnya syarat wajib? Seseorang yang memenuhi kriteria ini maka dia diwajibkan untuk sholatnya. Siapa saja yang diwajibkan untuk sholat? Yang pertama, dia adalah seorang yang beragama Islam. Nah, jadi dia harus beragama Islam ya. Tidak sah sholatnya orang non muslim. Jadi dia kalau misalnya non muslim, maka walaupun dia sholat seperti kita, tapi tidak sah sebelum dia masuk Islam. Nah, dan dia tidak diwajibkan. Nah, kemudian balik. Nah, balik itu untuk seorang anak laki-laki itu telah keluar ya sperma ataupun air mani, biasanya lewat mimpi. Ya, mimpi kalian misalnya malam mimpi, kemudian paginya kelihatan ada cairan ya keluar, maka basah celana kalian misalnya, maka itu sudah balik, bukan air kencing, bukan, tapi seperti lekat ya, air lekat atau kental. Kemudian seandainya tidak keluar juga sampai 15 tahun, maka dia pun juga balik. Nah, jadi batasnya 15 tahun. Seandainya tidak keluar sampai 15 tahun air tersebut, maka dia sudah dikatakan balik. Kemudian kalau perempuan, maka dia pun beda sama laki-laki. Kalau perempuan dia sudah haid ya, keluar darah. Nah, apabila dia sudah haid, maka itu termasuk daripada dikatakan balik. Atau misalnya enggak keluar haid, maka ketika umurnya 15 tahun dia pun dikatakan balik. Kemudian yang ketiga ya, seorang yang wajib untuk sholat itu adalah seorang yang berakal. Nah, seorang yang berakal, maka seseorang tersebut diwajibkan sholat. Nah, maka tidak wajib seorang orang gila ataupun tidak waras ya, ataupun lagi mabuk, maka dia tidak wajib karena hilang akalnya. Kemudian yang keempat itu adalah seseorang yang wajib tersebut suci daripada haid dan nifas. Ya, ini bagi perempuan ya. Bagi perempuan dia harus suci daripada haid dan nifas. Nah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan tuh wiladah namanya. Kemudian biasanya nifas itu panjangnya ataupun lamanya kebiasaan yaitu 40 hari, atau paling cepat habis keluar sehari sudah gitu aja. Paling sering 40 hari dan paling lama itu 60 hari. Nah, kemudian yang kelima itu telah sampai dakwah padanya. Nah, telah sampai. Nah, jadi kalau misalnya seseorang misalnya belum sampai, belum ada Islam di tempat tersebut, apa itu Islam katanya, atau saya tidak tahu kalau kita ini diwajibkan sholat misalnya, maka dia tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ada pengwajiban Islam tersebut, kewajiban di dalam Islam tentang sholat. Nah, maka tidak dibebankan dia sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Berbeda dengan kita orang yang belajar ya. Dan juga misalnya dia tidak tahunya tadi karena apa dulu. Misalnya dia tidak tahunya karena dia malas untuk belajar, nah maka itu tetap berdosa. Tapi misalnya dia tidak tahu, memang belum sampai, belum ada pendakwah di tempat tersebut, dia tinggal di ujung dunia misalnya, nah maka itu tidak berdosa. Dan kemudian
seseorang tersebut terjaga. Terjaga itu dalam maksudnya apa? Terjaga itu tidak tidur. Nah, artinya seorang tersebut lagi bangun. Nah, kalau tidur ya tidak wajib. Ya. Jadi kalau orang tidur, orang tidak berakal ya, dia tidak wajib untuk sholat. Jadi ketika kita bangun seperti ini, nah kita menyaksikan ada adzan, kemudian kita wajib sholat karena kita masuk balik, misalnya berakal, Islam, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kemudian telah sampai dakwah. Nah, artinya seorang tersebut telah belajar. Nah, para santri sekalian, itu aja dulu penjelasan sedikit dari Ustadz. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan baik di kolom komentar ataupun di chat pribadi lewat WA ya. Ya, insyaallah minggu depan kita bahas sedikit lagi. Setelahnya baru kita praktek. Ya udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.